Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Coba ketua kelas siapkan dulu. Siap, Ustaz. Selamat, Ustaz. Tegap, Ustaz. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iman warzuqni Amin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya. Coba Intan. Yang lain berdiri. Kita ikutin lagunya. Sama. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dibantu ibuku. Kebangsaanku. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, semoga dengan menyanyikan lagu tadi bisa lebih memupuk rasa cinta kita kepada tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Baiklah, Ibu akan absen dulu. Abdul Azizul, Afdal Hairi, Ahmad Zaki, Aisyah, Amanda Putri, Aura Zaskia, Yadi, Hilma, Intan, Hanapi, Rapandi,
Rizky Andra, Tria Modesti, Yola Cynthia, Zipana Leticia, Intan tadi sudah? Sudah ya. Ada yang tidak terpanggil namanya? Nah, sebelum kita belajar, coba cek kerapiannya dulu. Ada yang belum? Masukkan bajunya, nak. Coba lihat di bawah meja kalian ada sampah. Kalau ada sampah, buang sampahnya di tong sampah ya. Nah, baiklah anak-anak ibu, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, sebaiknya kita membuat kesepakatan kelas ya, atau komitmen kelas ya. Setuju anak-anak ibu? Setuju. Nah, coba apa-apa saja kesepakatan kelas kita? Ya, kesepakatan kelas. Yang pertama, patuh pada aturan. Yang kedua, aktif yang ketiga, saling menghargai. Jadi kesepakatan kelas kita ada 3. Yang pertama, patuh pada aturan. Setuju? Setuju. Yang kedua, aktif dalam pembelajaran. Setuju? Yang ketiga, saling menghargai. Nah, jadi kesepakatan kelas ada 3 ya. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Pertemuan kemarin, siapa ingat? Yang lalu, pertemuan kita yang lalu, materinya apa? Siapa yang tahu? Sosialisasi dalam masyarakat. Coba Sophia, itu gambar apa yang nomor 1? Sedang berkumpul, Bu. Sedang berkumpul, iya, betul? Betul. Yang nomor 2? Jual beli? Jual belinya di pasar. Nah, kita explikan dulu ya nak ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, sekarang sosialisasi dalam masyarakat. Siapa yang ingat apa pengertian dari sosialisasi? Coba Sophia. Siapa yang tahu? Boleh angkat tangan? Bu, sosialisasi adalah proses sosial interaksi seumur hidup untuk mempelajari pola budaya, perilaku, dan harapan. Iya. Jadi sosialisasi adalah proses sosial interaksi yang terjadi seumur hidup untuk mempelajari pola, perilaku, budaya, dan harapan. Jadi sekarang Ibu mau tanya dulu nih, pada pagi hari ini, apa-apa saja kebutuhan pokok kalian? Ya Zaki? Makan, minum. Ya, yang lain? Ya, Hilma? Baju dan tempat tinggal. Sekarang bagaimana cara kamu
mengetahui kebutuhan kalian itu? Siapa yang tahu? Dengan cara skala prioritas, Bu. Nah, bagaimana cara kamu memenuhi kebutuhan? Memenuhi kebutuhan. Ya, Napi? Nah, bekerja, pintar, betul. Ya, bekerja supaya menghasilkan uang. Yang lain? Berdagang. Terus yang lain ada lagi? Membuka usaha. Jadi dari jawaban teman kalian semua itu cara untuk memenuhi kebutuhan agar terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama apa nak Ibu? Menjelaskan pengertian, kebutuhan, dan keinginan. Yang kedua, yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, jadi pengertian kebutuhan, siapa yang tahu pengertian kebutuhan? Ya, jadi segala sesuatu yang dibutuhkan wajib dipenuhi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengertian keinginan. Ya. Keinginan adalah kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi oleh manusia karena tujuannya hanya bersifat kepuasan. Itu kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi oleh manusia karena tujuannya hanya bersifat kepuasan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal pretest awal ya. Coba dijawab ya, Nak. Kurang satu. Nah, diisi ya. Jangan lupa buat nama, nomor absensinya, kelas, semester, materinya apa ya. Jangan lupa namanya ya, Nak. Diisi.
Udah siap? Kumpulkan ya. Coba bantu Ibu Ketua kelas. Baiklah, kita speaking dulu ya. Ibu ada video tentang lagu kebutuhan ya. Lagu kebutuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kebutuhan manusia. Nah, nyanyi sama-sama. Sekunder dan tersier itu adalah sekunder dan tersier. Yang paling mendasar harus kita penuhi. Contohnya sandang, pangan dan juga papan. Contohnya ada sandang, pangan dan nyanyi sama-sama. Contohnya televisi, kulkas dan juga ada pendingin ruangan. Bisa kita penuhi jika primer terpenuhi. Sier itu untuk meningkatkan harga diri atau gengsi. Ada kebutuhan mewah, contohnya ada mobil. Pisahkan kebutuhan yang paling utama. Ada juga sampingan dan Nah, kurang semangat. Dah? Tepuk tangan. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, ya. Sekarang Ibu akan menayangkan video. Selama video berlangsung, Assalamualaikum anak-anak. selama video berlangsung boleh dicatat ya materi yang perlu. Ayo, semangat. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah Catat ya nak. kelangkaan dan ketidakseimbangan kebutuhan yang banyak sehingga keseimbangan terbatas. Coba anak-anak, ada yang masih ingat apa itu kebutuhan? Ya, betul sekali. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Nah, sekarang apa bedanya kebutuhan dengan kebutuhan? Ya, mari anak-anak ikuti pembahasannya dalam materi hari ini, yaitu kebutuhan manusia. Inilah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu, baik berupa barang maupun jasa, yang diinginkan manusia guna mencapai kepuasan yang dapat dipenuhi secara kebutuhan tertentu. Anak-anak, tentu kalian mempunyai kebutuhan yang baik. Bagaimana agar semua kebutuhan terpenuhi? Kalian harus menyusun skala prioritas. Skala prioritas disusun untuk mengetahui seberapa saja yang harus dilakukan. Skala prioritas juga menggunakan seseorang dari kebutuhan yang tidak
tingkatannya dibagi menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder atau tambahan, dan kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya, sandang, pangan, dan pakan. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang memenuhi kebutuhan terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya, perabotan rumah tangga atau perlengkapan sekolah. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contohnya, mewah, hiasan, kapal pesiar. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan dan jasmani. Contohnya, makanan dan minuman dan olahraga. Sementara kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dihasilkan untuk perkembangan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contohnya, kebutuhan agama, pendidikan, atau rekreasi. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya terbagi menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan pada masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya, obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang penggunaannya dapat ditahankan pada masa yang akan datang. Contohnya, uang tabungan bisa digunakan untuk pendidikan masa depan. Selain itu, kebutuhan menurut sendiri terbagi menjadi kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Contohnya, pakaian, sepatu, dan pacaran. Sementara kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang bisa sekelompok orang bersama-sama dan memenuhinya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, kebutuhan berjalan, sekolah, dan pasar. Anak-anak, kebutuhan manusia yang satu dengan berbeda dengan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia pertama, jenis kelamin, tingkat pendidikan, ketiga, kebutuhan tempat tinggal, keempat, kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelima, tingkat pendapatan, kelima, status sosial, ketujuh, perbedaan selera. Agar dapat melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada. Apa sajakah alat pemenuhan kebutuhan itu? Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu pembahasan kebutuhan macam-macam kebutuhan. Dan berjumpa lagi pada pertemuan. Nah, baiklah. Setelah kalian tonton video tadi, sekarang Ibu akan bertanya, ya. Pertama, apa yang maksud dengan kebutuhan? Coba Putri. Mana Putri? Baik, betul. Dah, tepuk tangan. Ini Putri. Nah, yang kedua, apa yang maksud dengan keinginan? Siapa tahu? Aidil? Keinginan adalah kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi oleh manusia karena kebanyakan hanya diberi kepuasan.
Mantap. Nah, tepuk tangan tuh Aidil. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengetahui kebutuhan mana yang harus kita penuhi terlebih dahulu? Nah, ya. Nah, itu dengan cara skala prioritas. Nah, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi berapa tadi? Jenis-jenis kebutuhan. Siapa tahu? Aidil? Ya. Nah, ya. Nah, sekarang coba sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya? Ya. Saya pendapatan. Apa lagi, Zaki? Pendidikan. Ada lagi? Jenis kelamin. Status sosial. Ada lagi? Ah, lingkungan. Tempat tinggal. Iya. Tepuk tangan. Nah, sekarang speaking dulu ya. Tepuk fokus. Nah, tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Nah, ya. Ulang sekali lagi ya. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD. Siapa yang tahu arti LKPD? Hah? Lembar kerja peserta. Nah, peserta didik ya. Ibu akan membagikan LKPD. Jadi kalian jawab di situ nama kebutuhan. Siapa tuh macam-macamnya apa? Jangan lupa buat nama ya. Nomor absen, kelas. Satu nama kebutuhannya, nama kebutuhannya. Jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis. Nama kebutuhan. Ini menurut sifatnya apa ya? Ya. Apa contoh kebutuhan kalian ya? Buat di situ. Nah, termasuk kebutuhan primer kah, sekunder kah, tersier kah? Sudah siap semuanya? Sudah. Tolong ketua kelas kumpulkan lagi. Sudah.
Udah. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Ya. Jadi kelompoknya ada 5. Kalian sudah menduduki kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ya. Jadi Ibu akan membagikan LKPD atau tugas kelompoknya. Jadi di situ kalian akan menulis kebutuhan hidup manusia. Tadi ada 4 poin ya. Nah, pengertian kebutuhan, pengertian keinginan, jenis kebutuhan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya, buat di sini. Ya, jenis-jenis kebutuhan. Ya, tadi kan ada 4 poin ya. Pengertiannya kebutuhan, 1 pengertian keinginan. Jangan lupa buat nama kelompoknya ya nak. Ibu kasih waktu 7 menit ya, ngerjakan. Pengertian kebutuhan. Nah, pastikan anggota kelompok ikut diskusi ya nak ya. Ya. Apa nak? Pengertian ya, keinginan ya. Ikut nak, situ nak. Nah, apa ini? Ya, ikut kelompok biar tahu ya. Pengertian dari kebutuhan, keinginan.
Ya. Kelompok A. Aku di salah satu aja. Ya. Ya. Jadi jenis-jenis kebutuhan tadi apa ya? Faktor-faktor yang mempengaruhinya tadi apa ya? Situ ya. Udah, Nak? Nah, itu pengertian kebutuhan itu, ya. Ya, betul. Nah, tadi udah siap. Ya. Ini udah siap, Nak? Jenis-jenis kebutuhan apa aja tadi ya? Ada berapa tadi jenis-jenis kebutuhannya? Apakah ada kendala? Kelompok ini ada kendalanya? Kendala dalam mengerjakan LKPD-nya, tugasnya? Ada kendala, Nak, untuk mengerjakan itu? Nah, buat. Udah siap? Sudah, Bu.
Apa lagi? Ya. Faktor-faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Itu dicatat semua. Sini, ya. Ayo, ini dulu. Itu. Lupa buat nama kelompoknya, ya. Udah? Kelompok 1 ya. Ini kelompok 3, kelompok 2 belakang ya. Ini kelompok 5 ya. Udah siap semuanya? Nah, sekarang, baiklah. Sekarang kita akan mempresentasikan, setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari mid mappingnya atau peta konsepnya ya. Dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mempresentasikan? Tempel dulu nak di tuh, di papan tulis. Nah, bentar. Di apa? Siko. Hapuslah dulu tuh nak. Hapus bukan. Nah. Gak yang orang. Pendek. Dah. Masa dah. Nah, coba perhatikan semuanya. Jadi sebut nama anggotanya ya, dari kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri, Sofia Habibah.
Intan Amelia Sakila, Nur Aidil Fitri, Yola Cynthia, Meisha Andina, dan Bunga Selfie. Dari hasil diskusi kami bersama tadi, yaitu kebutuhan hidup manusia dibagi menjadi 4. Pengertian kebutuhan, pengertian keinginan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan. Pengertian kebutuhan, kebutuhan adalah sesuatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Pengertian keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu, baik berupa barang maupun jasa, yang diinginkan guna mencapai kepuasan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Jenis-jenis kebutuhan dibagi menjadi 4. Kebutuhan menurut intensitasnya yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan berdasarkan waktu yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan menurut sifat yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan menurut subjek yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendapatan, status sosial, selera, dan adat istiadat. Maka demikianlah berakhir diskusi kami kali ini. Kami akan kembali ke bangku. Nah, dari hasil kelompok 1, kelompok lain ada yang ingin bertanya atau memberi pendapat? Ada? Ada? Kelompok lain? Hah? Tidak? Nah, dah. Baiklah. Baiklah. Jika ada yang ditanyakan, mohon ditanyakan baik-baik, bukan malah cari yang lebih baik ya. Mantap. Maka berakhirlah sudah presentasi kami hari ini. Kami akan kembali ke bangku karena bersaing dengan pilihan dia, kami tidak mampu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok A. Ya. Ya, kembali ke kelompok 2. Kelompok 2. Nah. Siapa yang presentasi? Oke yang ya. Yang. Iya, tempel ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Zaki, Rahman, Rizky, Yadi, dan Hanafi. Kami akan mempresentasikan diskusi kami, kebutuhan hidup manusia. Pengertian keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu yang baik, berupa barang maupun jasa, yaitu diinginkan guna mencapai kepuasan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. 1. Jenis kelamin. 2. Tingkatkan pendidikan. 3. Lingkungan tempat tinggal. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Pendapat. 6. Status sosial. 7. Selera. 8. Adat istiadat. Jenis-jenis kebutuhan. Primer, sekunder, tersier. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang diinginkan terhadap sesuatu barang atau jasa yang menuntutkan adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka
akan mempengaruhi kehidupannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, Kelompok lain ada yang bertanya atau memberi pendapat? Ya. Coba kelompok ya 2. kebutuhan adalah sesuatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Ada lagi yang bertanya atau memberi pendapat ke kelompok 2? Ya, kelompok 3. Keinginan adalah segala sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang diinginkan guna mencapai kepuasan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Nah, tepuk tangan. Bagi yang berapa? Nah, itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Satu ya. Dah lanjut ke kelompok 3. Siapa yang mempresentasikan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri Amanda Putri Kirana, Hilma Kristia, Zilpadila, Aura Zaskia, Zifana Leticia, dan Rosmita. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kebutuhan hidup manusia. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan berdasarkan waktu, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan masa depan. Kebutuhan menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individual, kebutuhan kelompok. Pengertian keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang diinginkan guna mencapai kepuasan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Faktor-faktor mempengaruhi kebutuhan. Jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendapatan, status sosial, selera, adat istiadat. Sekian dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Nah, kelompok 1. Dibagi menjadi 4, yaitu kebutuhan menurut intensitas, berdasarkan waktu, menurut sifatnya, menurut subjek. Ya, ada yang lain? Ya, kelompok 2. Jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendapatan, status sosial, selera, adat istiadat. Ada yang lain? Ada. Dah, sebelum ditempel dulu kelompok 3. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Ya. Selanjutnya kelompok 4 ya.
Siapa yang presentasikan? Siapa? Hah? Ya. Tempel dulu ya, Nak. Tempel medan rumah. Bawa itu aja ya. Tuh. Sesama tolong. Geser lemon. Nah, bawa itu aja. Iya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggota saya sendiri, Novina Aisyah, Amanda, Rani, Desti, dan Aisyah. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kebutuhan hidup manusia. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu keinginan terhadap sesuatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Pengertian keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang diinginkan guna mencapai kepuasan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. 1. Jenis kelamin. 2. Tingkat pendidikan. 3. Lingkungan tempat tinggal. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Pendapatan. 6. Status sosial. 7. Selera. 8. Adat istiadat. Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan tersier. Kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan individual. Kebutuhan kelompok. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Nah, kelompok 2. Kebutuhan individual. Kebutuhan kelompok. Ada yang lain? Pangan dan kebutuhan pangan. Sandang, pangan, Sandang, papan. pangan, dan papan. Dah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 4 ya. Selanjutnya kelompok 5. Siapa yang presentasikan? Siapa? Eden. Tempel dulu ya, Nak. Sepatu lagi. Sepatu orang. Aku mau baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggota saya sendiri Rahmat Aidil, Abdul Khairi, Erlangga, Bayu, dan Pandi. Kami akan menyampaikan diskusi kelompok kami. Kebutuhan hidup manusia. Pengertian kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, pengertian keinginan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Jenis-jenis kebutuhan.
A. Kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. B. Kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan sekarang, kebutuhan masa mendatang. C. Kebutuhan menurut sifat, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut subjek, kebutuhan individu, kebutuhan kelompok. Pengertian keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang diinginkan guna mencapai kepuasan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. 1. Jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendapat, suatu sosial, selera, adat istiadat. Itu saja dapat kami sampaikan. Ada yang bertanya? Kelompok 4. Iya dong. Mana anjing? Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Sekian kami dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Ya. Nah, jadi dari tampilan kelompok tadi, jadi pengertian kebutuhan apa tadi? Kebutuhan sesuatu, keinginan terhadap sesuatu barang atau jasa. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya, ya. Sedangkan keinginan tadi apa? Segala sesuatu, baik berupa barang maupun jasa, yang diinginkan guna mencapai kepuasan, ya, yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Jenis-jenis kebutuhan apa-apa saja tadi? Ada berapa jenis-jenis kebutuhan? Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya, ya. Ada berapa tadi? Menurut intensitasnya ada 3. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, yang ketiga siapa itu kebutuhan menurut yang kedua? Waktu. Ada berapa tadi? 2. Apa-apa saja? Kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga, menurut sifatnya. Ada berapa tadi? 2. Yang pertama, jasmani dan rohani. Yang ketiga, subjek. Ya. Yang pertama, individual. Yang kedua, kelompok. Ada lagi? Yang keempat, menurut sifat atau subjek. Sudah? Ya. Dan sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada berapa tadi? Ada 8. Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Ya, jadi dari tampilan anak-anak tadi, ibu lihat anak-anak ibu sudah hebat, ya, sudah hebat, sudah mantap, ya. Jadi besok-besoknya yang akan ditingkatkan lagi cara penyampaian presentasi yang di depan, ya. Nah, untuk memberikan semangat, ya, kita tepuk fokus dulu, ya. Tepuk fokus. Mendengar. Mengingat. Fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat.
mendengar, mengingat, fokus. Nah. Dan Ibu, sekarang Ibu akan membagikan soal pretest biar Ibu tahu pemahaman anak-anak Ibu udah sampai di mana, ya. Jadi tujuannya untuk melihat pemahaman kalian udah sampai di mana tentang materi kita sekarang ini, ya. Soal evaluasi, ya. Dah? Pas. Nah, kerjakan ya. Jangan lupa nama, kelas, semester, absensinya, materinya apa sekarang? Kurang satu. Waktu mengerjakan Ibu kasih 7 menit, ya. Dibaca baik-baik soalnya. Baca dulu nak soalnya, siap tuh. Jawabannya pilih salah satu yang betul, ya. Ya, baca tuh. Kenapa nak? Dibaca ya soalnya, ya. Pilih salah satu jawabannya yang paling betul. Ini jenis-jenis kebutuhan, ya. Jadi pilih salah satunya. Yang mana jenis-jenis kebutuhan? Nah, lihat faktor-faktornya. Yang mana jawabannya yang paling betul? Sudah siap? Nah, kumpulkan ya. Ketua kelas, bantu Ibu. Dan di belakang sana.
Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi pelajaran kita? Ya, ya coba, ya, bisa ke depan, baca ke depan lah ya, biar teman-temannya dengar. Adapun kesimpulan materi pembelajaran hari ini adalah kebutuhan berbeda dengan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan dipenuhi oleh manusia untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Sedangkan keinginan adalah kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi oleh manusia karena tujuannya hanya bersifat kepuasan. Kebutuhan dapat dibagi dalam empat jenis. Intensitas atau tingkatannya yaitu primer, kebutuhan yang wajib dipenuhi seperti makan, minum. Sekunder, kebutuhan pelengkap seperti TV, radio, handphone. Tersier, kebutuhan mewah seperti kapal pesiar dan perhiasan. Waktu itu kebutuhan sekarang. Contohnya orang yang sedang sakit membutuhkan pengobatan. Kebutuhan masalah yang akan datang. Contohnya orang yang ingin haji bisa menabung uang sekarang. Menurut sifatnya yaitu kebutuhan jasmani. Contohnya makan agar tubuh bertenaga. Kebutuhan rohani contohnya mengerjakan ibadah, sholat agar merasa tenang. Menurut subjek ini kebutuhan individu, contohnya sepatu, jam tangan, kebutuhan kelompok, contohnya rumah sakit, sekolah, jembatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan yaitu islami, kesehatan, tingkat pendidikan, lingkungan tugas, status sosial, kemandirian teknik dan sehat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah kalian dengar kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu tentang kebutuhan hidup manusia. Nah, ya, es breaking dulu, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kartu refleksi ya. Kartu ini gunanya untuk memotivasi anak-anak Ibu biar lebih semangat lagi untuk belajarnya ya. Dah. Kartu refleksi. Dah. Pas. Dah. Pas. Nah. Nah. Buat namanya ya. Perasaannya hari ini sedih kah, marah kah, berbunga-bunga kah, ya? Apa yang membuat kamu kesulitan hari ini? Nah, ya, Kak.
Dah siap? Boleh dikumpul ketua kelas? Nah, ketua kelas bantu ibu ya. Nah. Yang di belakang sana. Nah, baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, pembelajaran selanjutnya adalah alat-alat pemuas kebutuhan. Nah, coba ketua kelas pimpin. Doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih ya anak-anak ibu.